Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi dalam kebaktian anak. Salam sehat. Kita semua di rumah ya. Belum boleh keluar rumah karena ada corona. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Yesus Bangkit dan Menang. Di hari ketiga, dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia disalib, dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sudah bangkit, kembali kami berkumpul untuk beribadah. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami, menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan cerita perjalanan ke Emmaus. Emmaus adalah nama kota yang tidak jauh dari Yerusalem. Alkitab mencatat jaraknya kurang lebih 7 mil atau kurang lebih 10 kilometer. Ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang sedang berjalan menuju Emmaus. Teman-teman, siapakah nama salah satu murid tersebut? Siapa yang tahu? Ayo. Ya, Kleopas. Pinter ya. Yang satu tidak disebutkan namanya. Mereka asik bercerita tentang kejadian yang baru saja terjadi di Yerusalem. Tiba-tiba ada seseorang mendekati mereka dan ikut gabung. Kalian lagi cerita apa? Kok serius betul? Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini? Wah, apakah itu? Sambil berjalan, mereka bercerita, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Dia pernah melakukan banyak mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan orang mati dibangkitkan.
Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Setelah lewat 3 hari, beberapa perempuan-perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur, tapi mereka tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka melihat malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami lari ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Wah, kampung yang mereka tuju sudah dekat. Ia berbuat seolah-olah mau melanjutkan perjalanannya. Tetapi Kleopas dan temannya bilang, "Ayo, tinggallah bersama kami. Hari udah mau gelap, menjelang malam." Lalu mereka masuk rumah. Kemudian mereka siap-siap duduk mau makan. Tamu tadi mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Pada saat itu juga terbukalah mata Kleopas dan temannya, dan mereka pun mengenal tamu tadi. Ternyata tamu tadi adalah Yesus. Tetapi Yesus lenyap, hilang tiba-tiba. Kata mereka, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka kembali ke Yerusalem. Dengan bersemangat mereka berlari-lari. Nah, teman-teman, ini adalah gambar bait suci di Yerusalem. Rupanya ke-11 murid Yesus sedang berkumpul di satu rumah. Kleopas dan temannya sampailah ke rumah itu, dan mereka ngomong, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Kleopas pun bercerita bahwa mereka telah melihat Yesus dan menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia waktu memecah-mecahkan roti. Ya, teman-teman, seru ya ceritanya. Itulah cerita bagaimana Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nanti teman-teman bisa cerita sama teman lain, cerita sama papa. Kalau papa tidak ikut sedang ibadah sekarang, bisa cerita kepada papa. Sekarang kita menghafal ayat hafalan dari Lukas pasal 24 ayat berapa ini ya? Ayat 34. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lukas 24 ayat 34, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita naikkan pujian, "Yesus bangkit, Yesus hidup." Andai cintanya Yesus, Dia rela menderita.
tersalib di Golgota bagi kita. Dosaku dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Dia memberi keselamatan bagi kita. Bangkit ya bangkit, Yesus penebus dosa. Hidup ya hidup, Yesus penebus dosa. Maut dikalahkannya, Yesus bangkit, Yesus hidup. Dia memberi kemenangan bagi kita. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan kami adalah Tuhan yang sudah bangkit, bahkan sudah naik ke sorga. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, lagu-lagu tadi adalah lagu-lagu baru. Mohon dipelajari di rumah ya. Jangan lupa gerakannya. Dan satu permainan lagi. Temukan jalan ke Emmaus. Ibadah kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan berkati.